لله والحمد لله القائل في حق صاحب الفضائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المهتدين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاه الله منا ومنكم وتقبل يا سيدي. Kepada yang sama kita hormati dan kita muliakan serta sangat-sangat kita cintai para habaib, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus guru kita tercinta, orang tua kita bersama. Sampaikan salam penghormatan kita dengan penuh rasa mahabbah. Sahibul majlis ini yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Sayyid Al-Mahbub Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa Allah bituli hayatih nafa'na bi'ulumih di dunia wal akhirah. الله سبحانه وتعالى وإيانا جميعا بالنجاح والصلاة والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Begitu juga kepada guru kita, orang tua yang kita cintai, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Awtad hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa madallahu bi tuli hayatih wa nafa'na bi ulumi fi din wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dan para habaib jamaah yang tidak tersebutkan satu persatu nama-nama beliau, sedikit pun tidak mengurangi rasa mahabbah kita, cinta kita, hormat kita kepada para habaib kita yang merupakan ulama Nabi kita, suriah Nabi kita, penerus daripada perjuangan Nabi kita. Semoga kita para habaib senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Habaib ya, kita wajib cinta kepada Nabi. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi, kita wajib untuk mengikuti ajaran Nabi. Siapa taat kepada Nabi, berarti dia taat kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, "Mayyuti ar-rasul faqad ata Allah." Tidak sampai situ, Allah juga mengingatkan kita semua bahwa apa saja yang Nabi ajarkan kepada kita, ambil amalkan, dan apa saja yang Nabi larang untuk kita melakukannya, Allah mengingatkan kita agar kita segera meninggalkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi dzalik, "Wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum 'anhu fattaqu." Sadaqallahul 'azim. Nah, saudara, dari sekian banyak ajaran Nabi, yang wajib untuk dijalankan oleh umat Islam adalah at-tabayyun, untuk selalu melakukan tabayyun segala bentuk berita yang sampai kepada kita. Jangan mudah percaya berita, jangan mudah percaya isu.
Nggak sampai di situ. Kemudian Allah ingatkan Fasbiru ala maf'atum najmin. Nanti kalau sudah begitu, kamu akan menyesal di kemudian hari terhadap apa yang kamu lakukan. Hati-hati, penyesalan itu selalu datang belakangan. Ini peringatan Allah, ini ajaran Allah, ini yang disampaikan oleh Nabi dan kepada kita semua. Tabayyun, periksa berita-berita yang sampai kepada kita, saudara, supaya kita jangan sampai adu domba. Itu sebenarnya semua yang ada di yang betul melaksanakan tabayyun, melaksanakan ajaran Allah, yang melaksanakan ajaran Nabi. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Sudah. Kemarin pada hari Sabtu ada kejadian luar biasa yang menjadi berita nasional. Bahkan akibat berita tersebut, saudara, kita punya orang tua tercinta Habib Saleh Al-Syafri dari Saleh Al-Rabu langsung telepon kepada saya. Beliau tanyakan, ya ini apa betul antum ini salah? Apa betul antum dikepung? Siapa itu yang mengepung? Siapa itu yang membunuh? Ya ini antum sedang ke sana. Bagaimana kondisinya? Apa yang sedang dilakukan? Bagaimana cara menghadapinya? Luar biasa. Habib Saleh Al-Syafri sudah hafizahullah ta'ala wa arda dari negeri yang jauh. Tabayyun tahu kenapa Habib Saleh Al-Syafri melakukan itu? Karena beliau adalah kuliah Rasul dan melaksanakan ajaran Rasul Sayyidina Muhammad. Saya jelaskan satu persatu kejadian yang baiklah karena yang saya lupa untuk meminta doa beliau. Al-Qur'an doa itu adalah senjata orang yang beriman. Doa itu beribadah. Doa itu adalah pekat dan sumsumnya ibadah. Saya untuk Allah dengan doa tidak ada yang bisa menolong kepada Allah kecuali doa. Doa itu merupakan senjata kita semua. Dari kejauhan beliau doakan, panjang beliau doakan untuk keselamatan semua, untuk keselamatan umat Islam agar tidak dibincangi oleh orang-orang kafir dari bumi ini. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam doa Habib Saleh tadi, begitu juga habaib lainnya, kiai-kiai lainnya, kita berdiri tegak untuk menghadapi tantangan. Itu merupakan satu energi kekuatan yang luar biasa. Maka itu saya langsung dengan kawan-kawan, para habaib dan para kiai di organisasi yang saya pimpin melakukan langkah-langkah. Sedang kami melakukan langkah, saudara. Kami datang ke MPR, kami datang ke DPR, kami datang ke DPD, kami datang ke beberapa kementerian, kami datang yaitu ke beberapa instansi lembaga-lembaga negara untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Maka itu saya minta kepada orang-orang tua kami para habaib, semestinya saya ingin harus hadir di maulid-maulid para habaib. Tapi kemarin ada beberapa maulid saya tidak bisa untuk menghadirinya. Karena tokoh-tokoh nasional yang ingin minta keterangan, sudah ada yang berani secara terbuka, ada yang berani secara tertutup, ada yang minta secara ada yang minta secara hukum, sudah. Semua kita gerilya untuk kita menegakkan kehidupan kita, jangan sampai kita dilumpuhkan oleh orang kafir. Namun saya kaget pada hari Selasa. Begitu saya mendengar berita Bapak Menteri Dalam Negeri kawan saya yang baik, beliau terjebak dalam pertanyaan wartawan. Beliau memberikan
beliau dengan santun. Apa betul? FPI mendapat teguran yang kedua. Kalau betul, saya tidak mendapat suratnya. Kemudian itu hari Selasa dan hari Rabunya setelah saya kontak, beliau kirim surat tegurannya. Berarti surat teguran ini setelah kejadian Palangkaraya. Setelah saya baca surat tersebut, apa kata Palangkaraya ternyata bukan karena demonstrasi FPI ketika memprotes Menteri Dalam Negeri yang mencabut perda-perda anti miras di berbagai daerah kita. Begitu saya baca, saya kontak lagi Bapak Menteri, saya menerima teguran ini. Memang anak-anak kami bersalah melakukan perusakan terhadap kementerian Anda. Tapi kenapa baru sekarang Anda kirimkan surat ini? Peristiwanya sebulan yang lalu. Ini momentum tidak tepat. Kalau gitu Pak Menteri, saya minta waktu untuk dialog. Saya tidak mau lewat SMS, saya tidak mau lewat telepon. Akhirnya beliau undang hari Kamis pagi sudah datang. Kami datang. Kami tanya kenapa? Kenapa? Soal perusahaan kantor Kementerian Dalam Negeri, kami sudah datang. Kami yang salah. Kami minta maaf. Kami perkirakan satu dan Metro Jaya menangkap anak-anak kami. 7 anak kami ditangkap sudah. Saya katakan kepada Pak Menteri, kalau FPI mau disebut, kami siap. Kalau saya mau ditahan, saya siap. Karena memang kita mengakui kesalahan. 1 bulan kita tunggu, sebulan tidak ada. Kenapa sekarang begitu ada peristiwa Palangkaraya? Kami yang dikepung, kami yang dibunuh, kami yang terzalimi. Kenapa kami yang harus ditegur? Kita sampaikan dalam satu dalam dialog. Apa jawab Pak Menteri Habib? Anda tahu sendiri tekanan media luar biasa. Saya katakan Pak Menteri, bukan Anda saja yang tertekan, kami juga tertekan. Kalau Anda merasa tertekan, baik. Kenapa Anda tidak panggil kami dari aneka sangat tentang apa yang terjadi? Apa Anda tahu apa yang terjadi? Jangan jujur Pak Menteri menjawab. Saya tidak tahu apa-apa yang terjadi di Palangkaraya. Mudah-mudahan tak lupa. Bapak punya telepon saya. Bapak punya nomor telepon saya. 24 jam Anda panggil saya datang untuk kepentingan tersebut. 24 jam Anda panggil saya datang untuk kepentingan agama. Dan kemudian setelah itu mulai saya jelaskan. Kita bertanya dulu kira-kira alasannya perlu saya sampaikan di sini tidak? Perlu sampaikan tidak? Yang untuk mendengar yang secara singkat saya. Allahu Akbar. Perlu ada dari Allah masalah Pak Menteri, ada 3 masalah di Kalimantan Tengah yang membuat Gubernur Kalimantan Tengah yang bernama Serap Salam dan suku Dayak Kristen mereka gerah terhadap FPI. 3 saya katakan. Yang pertama, dalam 1 tahun terakhir ini kami melakukan dakwah keliling Kalimantan Tengah. Kami keluar masuk hutan, kami masuk pelosok-pelosok, kami sebarkan yaitu dakwah sebagaimana yang semestinya harus disampaikan oleh al-Habaib. Dan kami bangkitkan persatuan mereka antar suku, bagaimana yang Madura dan Dayak damai, bagaimana yang Bandar dan Dayak antar Muslim berdamai. Itu yang kami lakukan 1 tahun ini. 1 tahun ini berhasil. Bandar, Bukit, Dayak, Madura, semua Muslim mereka melakukan pengajian bersama. Akhirnya mereka merencanakan kalau begitu habis nanti maulid tahun depan kita buat maulid di kota Palangkaraya, kita buat maulid di kota Sambit, kita buat maulid di Kuala Papua, kita buat maulid di mana-mana. Mereka yang minta, bukan kami yang minta. Bahkan umat Islam yang ada di sana, kalau begitu bukan hanya maulid, kita buat pelantikan calon FPI sekalipun. Ini yang pertama, saudara. Gubernur Kalimantan Tengah gerah. Yang kedua,
terlupakan dan ini tidak dimuat di televisi, saudara. Anda tahu ada ribuan suku Dayak Semuya, lahan tanahnya puluhan ribu hektar diambil oleh pengusaha kafir. Rakyat menuntut gubernur melindungi si pengusaha. Rakyat menuntut Kapolda Kalimantan melindungi pengusaha. Rakyat menuntut bahkan rakyat yang ditangkepi sudah. Sampai pada kelompoknya bernama Budi Haji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, marah dia bela rakyatnya saudara. Anggota Dewan bela rakyat. Tapi apa yang terjadi? Anggota Dewan dikejar-kejar mau dibunuh oleh angkat saudara. Dia melarikan diri ke Jakarta, datang kepada kami. Habib tolong kami, FPI bantu kami. Ribuan ribu hektar tanah kami diambil. Ini petani-petani sudah kelaparan, mereka tidak punya lahan. Kami sudah lapor ke polisi di Kapolda, kami sudah lapor ke gubernur, justru kami yang dikejar-kejar polisi. Saudara, tentunya kita kalau orang-orang datang minta pertolongan, wajib untuk kita tolong, saudara. Manakala kita mampu untuk melakukannya. Betul. Kami bantu. Kami buat tersebut. Kami kasih tahu Kapolri di Jakarta. Kami kasih tahu Menteri Dalam Negeri di Jakarta untuk memperhatikan rakyat petani. Kami bawa mereka ke DPR RI. Kami bawa mereka ke DPD untuk minta perlindungan supaya mereka tidak diganggu. Bahkan tanggal 25 Januari kemarin, Gubernur Kalimantan Tengah kita undang ke Jakarta sudah. Kita bertemukan dengan para petani tadi dan gubernur berjanji dalam waktu 30 hari akan kami selesaikan. Oh, luar biasa para petani senang. Kemudian gubernur persilahkan mereka pulang saja. Gubernur memberikan jaminan keamanan. Bahkan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia bikin surat, petani-petani ini tidak boleh ditangkap. Rakyat mereka pulang senang. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sana 200 petani yang tadi di Jakarta pulang, semua ditangkap dan dijeblokkan ke penjara. Ini yang kedua, saudara. Ini yang sedang kami urus. Yang ketiga, saudara, cukup 3 saja saya mau sampaikan. Yang ketiga, ada seorang tangan kanan gubernur, disayang digagal oleh gubernur, seorang Dayak kafir yang bernama Lukas Tingken. Orang ini terpidana korupsi. Dari tahun 2007 diadili oleh Pengadilan Negeri, divonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Dia tidak terima, naik banding ke Pengadilan Tinggi, saudara. Pengadilan Tinggi menetapkan vonis yang sama. Dia tidak kuat, dia naik kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ditambah vonisnya jadi 2 tahun, saudara. Ditambah denda 400 juta rupiah. Saya sampaikan kepada Pak Pendagri kemarin. Begitu diputuskan MK, dia tidak terima, diajukan kasasi. Dalam putusan kasasi, PK-nya ditolak, saudara. Sehingga dia tetap harus dipenjara 2 tahun. Begitu jaksa menangkap, dia nggak mau ditangkap. Dia merasa dia pimpinan rakyat di Kalimantan Tengah. Tidak boleh ada sesungguhnya. Dan gubernur minta supaya orang ini tidak ditahan dulu, saudara. Kapan itu putusan MK ya? Tanggal 13 November tahun 2010. Sudah hampir 2 tahun, saudara. Masyarakat di sana datang lagi ke FPI, tolong Pak, ada koruptor di tempat kami, sudah divonis, mestinya masuk penjara, nggak ada jaksa dan polisi yang berani angket. Ini sudah yang kami sudah urus. Jadi kesimpulannya, kenapa kami datang ke Palangkaraya? Mestinya yang berangkat 5 orang, yang pimpin mestinya saya. Tapi karena sehari sebelumnya saya check up, berobat ke Dr. Soleh Asega. Dr. Soleh menyarankan
saya batalkan, maka rombongan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Attar, didampingi oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Kiai Haji Awil Masburi, dan Ustaz Maman Saudara Suryani. Berangkat mereka sana untuk apa? Satu, untuk peringatan Maulid Nabi. Dua, untuk pelantikan calon FPI. Tiga, untuk menagih janji gubernur. Mau nanya, kenapa 12 petani ditangkap? Kan kemarin ketemu di Jakarta, katanya janji dengan tangkap. Yang keempat, kami mendatang ke kejaksaan. Kenapa Lukas Tingkes tidak ditangkap? Putusannya sudah inkrah sejak 2 tahun yang lalu. Saya menanya, FPI datang ke sana, saudara, untuk memperingati Maulid Nabi, salah tidak? Salah tidak? Tidak. FPI datang ke sana untuk membela petani yang didolimi, salah tidak? Salah tidak? FPI datang ke sana meminta kepada kejaksaan untuk menegakkan hukum, salah tidak? Salah tidak? Tapi mata gubernur FPI salah sudah. Kenapa? Karena kalau FPI sampai turun, datang, mereka takut bobrok, mereka terbongkar. Makanya mereka kerahkan maka mereka bertumbuhan darah dengan berbagai macam senjata tajam. Pesawat-pesawat tidak berani turun, berbagai macam senjata sudah mereka tidak keluarkan dari sarangnya subhanallah. Tidak sampai situ, kampung Maulid mereka bakar, tenda Maulid mereka bakar, rumah Habib Musli mereka hancurkan sebagai salah satu hadiah. Rumah orang-orang jagat Muslim yang membantu saya boleh, toko-toko mereka semua hancurkan. Ini sisi tidak muat. Sisi tidak muat. Tapi saya punya foto umumnya. Ini saya serahkan kepada DPR, MPR, dan juga kita serahkan ke Menteri Dalam Negeri. Kita tunjukkan bagaimana panggung Maulid dibakar, bagaimana tenda Maulid dibakar, bagaimana rumah Habib Musli dihancurkan juga. Tidak sampai di situ. Bahkan ada seorang pemuda, saya Umar, dihakimi, digebuki, dianiaya oleh mereka. Ini bukti foto bagaimana mereka membawa berbagai macam senjata tajam. Tidak sampai di situ, saudara. Kami juga punya bukti. Ini foto bagaimana orang yang bernama Lukas Tingkes yang tadi kami minta ditangkap karena kasus korupsi ternyata berada pada jemaah pemimpin bangsa. Kami punya fotonya. Ini Lukas Tingkes. Dia pimpin masa dan ini paling pinggir berbagi hijau. Ini sekretaris provinsi. Masya Allah. Konspirasi. Mereka fakta saudara. Tidak apa-apa. Konspirasi. Kami tidak mau melakukan ini, tapi kami akan tuntut mereka dalam jalan hukum. Setelah Menteri Dalam Negeri tahu, Menteri Dalam Negeri minta maaf. Ya, terima kasih maafnya. Tapi ini harus jadi pelajaran. Jangan bicara dulu kalau tidak tahu. Betul. Itu kami tidak akan berhenti, saudara. Kita akan terus berjuang. Ini salinan putusan Mahkamah Agung. Ini sudah kami serahkan ke Menteri Dalam Negeri. Ini putusan resmi dari Mahkamah Agung. Kita tidak memfitnah dan kita tidak berdaya. Yang suruh kami datang, saudara, orang Dayak Muslim di Kalimantan Tengah ada 80%, saudara. Dayak Kristen cuma 3, ada 20%. Tidak banyak. Karena itu, saudara, kami tidak mau tahu. Pemerintah kami sudah sampaikan ke Jaksa Agung bahwa orang yang sudah dijatuhkan vonis hukuman harus segera ditangkap. Betul. Saya waktu insiden Monas sudah belum ada bukti, saya sudah ditangkap. Betul. Setelah Abu Bakar Bashir belum ada bukti ditangkap. Tangkap dulu bukti belakangan. Tapi ini ada komandan Dayak Kristen, sudah ada bukti, sudah diponis. Mahkamah Agung, pemerintah tetap tidak menangkap. Adil tidak? Tidak. Tidak melawan
Mereka sudah memberikan pernyataan. Kalau banyak Kristen, kau coba-cobakan Islam, kau coba-cobakan Habaib, kau coba-cobakan Maulid kami. Mereka semua siap angkat senjata untuk perang melawan sayap-sayap Islam yang ada di atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ada penjara siap-siap. Ya. Saya ada perang membela Allah dan Rasulnya siap-siap. Ya. Allahu Akbar. Sudah sampaikan kemarin kepada Bapak Kapolri, sudah sampaikan kepada Jaksaku, sudah sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri-Menteri lainnya. Saya minta peristiwa perkara yang diselesaikan dengan hukum. Mereka harus dihukum. Kalau pemerintah tidak menghukum mereka, kami akan mengeksekusi mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang saya sampaikan dan saya sedih. Saya sedih. Belum apa-apa supervisi, Presiden mengatakan FPI harus introspeksi. Saya terima. Ya, FPI wajib introspeksi diri kita. Tapi Presiden juga harus introspeksi diri. Betul. Satu, Ahmadiyah tidak dibubarkan sampai saat ini. Introspeksi diri dong. Betul. Dua, partainya terlibat korupsi besar-besaran. Introspeksi diri dong. Betul. Sudah kemarin Anda lihat berita di Syria di Papua saudara. Dua calon bupati yang satu dicalonkan oleh partai presiden saudara. Itu pendukungnya bakal buru-buruan dimakan orang sudah mati, buruan sudah terbakar. Introspeksi diri dong. Betul. Kadang-kadang sudah memang di seberang tanpa gajah di gerobak kata-kata. Betul. Betul. Cara mereka ya saudara. Oh, kalau tidak katakan FPI bisa dibubarkan, kita lihat saja FPI yang bubar atau presiden. Presiden yang bubar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, saya bertanya sekali lagi, yang berjihad dengan Allah, Siap. yang agama, Siap. yang berjalan bersama Siap. Allahu Akbar. karena itu sudah mari kita bertawasul kepada para pejuang Badar, kepada mujahidin Badar, kepada suhada Badar, para sahabat yang mulia yang dulu berjuang bersama kami untuk melawan kemurkaan. Mari kita mohon